Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Kita bertemu dalam pertemuan kedua di sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Sebelumnya, salam pariwisata, Wonderful Indonesia. Oke, kita akan memulai pelajaran pertemuan kedua tentang sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Ini merupakan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 serta indikator 3.2, ini indikator 4.2 tentang pentingnya hygiene. Hygiene, keadaan di mana seseorang, makanan, tempat kerja, atau peralatan aman, sehat, dan bebas pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri, serangga, atau binatang lainnya. Jadi, hygiene itu tentang kebersihan, baik kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan, makanan, jadi seluruh kebersihan, keberlangsungan diri kita dan orang lain. Ini merupakan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Apalagi sekarang di musim pandemi COVID-19, kita sangat dianjurkan untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Ini merupakan step-step mencuci tangan yang baik dan benar. Insan pariwisata, khususnya anak-anak perhotelan, harus selalu dan harus sering mencuci tangan. Karena kita melayani orang, kita adalah orang-orang jasa, di mana kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamu. Kita berhadapan, bahkan bersentuhan dengan tamu. Jadi, untuk menciptakan suatu pelayanan prima, maka dengan kebersihan tangan, terutama kita harus mencuci tangan, itu sangat penting dan harus dilakukan. Karena tangan ini merupakan suatu alat atau hal yang sangat penting, menyentuh menggunakan tangan. Jadi bakteri itu sangat mungkin menempel di tangan kita. Jadi sebagai pelayanan jasa harus sering-sering mencuci tangan. Manfaat hygiene di tempat kerja, apalagi di perhotelan, manfaat sangat bermanfaat di tempat kerja, yaitu perhotelan. Ini contoh dari hygiene, personal hygiene dari roommate atau housekeeping. Yang pertama, manfaatnya adalah hidup lebih disiplin dan dalam kerja dan hasil. Jelas karena kita sangat menjunjung tinggi hygiene, baik itu diri kita sendiri maupun tempat kerja. Jadi kita secara tidak langsung itu juga mulai mendisiplin agar kerja menjadi nyaman dan hasilnya maksimal. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Karena kita diharuskan menjaga kebersihan atau hygiene di tempat kerja, jadi lingkungan kerja pun harus selalu dijaga, tidak harus menunggu orang lain yang membersihkan, baik itu housekeeping maupun cleaning service. Jadi kesadaran diri kita sendiri, setelah kita membersihkan diri, kita juga harus membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga, hidup sehat dan lebih percaya diri. Sangat jelas manfaatnya jika kita selalu menjaga kebersihan, otomatis hidup kita akan sehat dan lebih percaya diri karena badan kita bersih, wangi, rapi, dan lingkungan kita juga demikian. Jadi kepercayaan diri akan lebih meningkat. Selanjutnya, hidup penuh arti untuk orang lain. Orang lain tidak merasa ilfil kehadiran kita, orang lain merasa nyaman, apalagi itu tamu.
Kemudian manfaat selanjutnya adalah membuat nyaman dan aman. Sama seperti yang poin D, di mana membuat nyaman dan aman karena kita itu bersih, karena kita itu rapi, karena kita itu wangi. Jadi orang di sekeliling kita juga merasa tidak terganggu adanya kita. Kemudian selanjutnya adalah personal hygiene. Tadi kita sudah membahas tentang hygiene saja. Nah, kita ini tentang personal hygiene. Personal hygiene adalah faktor yang sangat penting karena diri kita merupakan penghantar vektor penyakit dan dalam makanan merupakan penyebab penyakit. Kebersihan diri adalah masalah serius dan harus menjadi perhatian bagi setiap orang yang bekerja di bidang pariwisata. Ingat, kita adalah orang jasa, hospitality. Kita melayani jasa, produk kita adalah jasa. Jadi, kebersihan, personal hygiene merupakan faktor yang sangat penting. Ini dikatakan sangat penting karena menghantar vektor penyakit. Kita bisa saja, karena kita sering berinteraksi dengan banyak orang, kita bisa saja menularkan penyakit apabila kita tidak melakukan personal hygiene dengan baik dan benar. Jadi, sebagai pelayan jasa, kebersihan diri kita sendiri merupakan hal yang wajib dan yang utama sebelum kita melayani orang atau tamu. Hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan dan penampilan pribadi. Yang pertama, mandi setiap hari, jelas. Untuk kita, orang perhotelan, kita harus menjalankan atau kita harus sering mandi minimal 3 kali sehari. Jadi kita mengurangi bau badan supaya tidak mengganggu orang yang kita layani minimal 3 kali sehari. Yang kedua, gunakan pakaian yang bersih dan licin. Seperti ini contoh beberapa seragam hotel. Biasanya yang ini adalah front office, yang ini adalah back office, ini front office juga, dan ini kitchen. Jadi, seragam yang kita pakai itu harus bersih dan rapi, serta licin, tidak kusut. Namun biasanya dimudahkan di hotel itu biasanya sudah ada uniform itu setelah kita pakai langsung diserahkan di bagian laundry. Jadi, kemungkinan untuk kusut itu sangat kecil, namun kita juga mengantisipasi jangan sampai terlihat tidak licin di depan tamu atau tidak rapi. Nah, yang ketiga adalah memiliki rambut yang bersih dan rapi. Nah, ini untuk wanita biasanya di perhotelan itu apabila hotelnya tidak berhijab atau tidak syariah, hotel umum, biasanya itu disirkam atau ada yang dicepol. Kemudian yang rambutnya pendek itu rambutnya itu maksimal tidak menyentuh kerah baju. Jadi seperti itu. Apabila yang panjang itu dicepol atau disirkam, kemudian yang pendek itu tidak melebihi kerah baju. Laki-laki pun harus rapi, tidak ada rambut yang ada di dahi. Rapi dan berpomade. Wajib, kalau laki-laki itu wajib berpomade kalau dalam dunia perhotelan. Dan juga rambut dirawat dan dijaga kebersihannya, keramas secara rutin untuk menghindari bau-bau yang tidak sedap di rambut. Karena bisa mengganggu tadi pelayanan jasa yang kita berikan nanti kurang maksimal. Kemudian yang keempat, memakai perhiasan seperlunya. Nah, ini biasanya peraturan di hotel hanya membolehkan memakai jam tangan dan cincin kawin. Apabila kalung, biasanya itu tidak dibolehkan karena bisa saja mengganggu. Baik laki-laki dan perempuan itu biasanya bolehnya cincin kawin. Nah, untuk
jam tangan itu yang diperbolehkan untuk jam tangan yang berwarna formal seperti jam tangan jam tangan kulit, silver, gold, hitam. Jadi tidak berwarna-warni. Kemudian rias wajah. Nah, rias wajah ini memang diharuskan di dunia perhotelan, terutama perempuan. Namun rias wajah itu yang wajar atau tidak menor, yang kita kelihatan fresh, riasannya yang soft, kalem, jadi tidak terlihat menor. Kalau laki-laki itu juga berias, tapi hanya sekedar mungkin memakai pomade, kemudian apabila mencegah bibir pecah-pecah itu bisa memakai lip balm, jadi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi rias wajah itu untuk anak perhotelan itu wajib. Kemudian yang keenam, memiliki kuku yang bersih dan pendek tanpa cat kuku. Jelas tidak ada kuku panjang dan tidak ada namanya kuteks. Kemudian yang ketujuh, cucilah tangan Anda selalu, 1 sebelum mulai bekerja, 2 setelah istirahat, setelah ke toilet, setelah memegang setiap barang yang kena tanah atau debu, pakailah sedikit sabun dan air panas, bersihkan tangan Anda dari keringat. Jadi sangat dianjurkan untuk sering-sering mencuci tangan, karena tadi tangan merupakan alat untuk sangat mudah untuk menyebarkan bakteri ataupun penyakit, apalagi kita pelayan jasa. Kemudian yang ke-8, memiliki gigi yang bersih dan pastikan dalam kondisi yang sehat. Biasanya itu kita sering-sering menggosok gigi sebelum kita memulai shift, sesudah kita makan, ataupun 3 kali sehari. Itu jadi di tenaga perhotelan itu harus sering gosok gigi dan juga diperhatikan. Jangan sampai gigi kita atau mulut dan beserta gigi itu mengganggu kenyamanan para tamu. Biasanya kan berpengaruh pada bau mulut, berpengaruh pada kurang sedap dipandang, jadi seperti itu. Yang ke-9 adalah memelihara kaki. Ini juga penting, kita harus memakai sepatu sesuai standar SOP. Apabila kita dalam operasional seperti front office, kita juga harus memakai heels. Nah, kalau untuk housekeeping, biasanya housekeeping service itu kan karena mobilitas tinggi, memakai flat shoes pun tidak apa-apa. Bahkan kalau housekeeping biasanya juga memakai sendal, namun juga harus sendal kulit. Nah, untuk di kitchen biasanya itu memakai sepatu safety shoes, di mana sudah sesuai dengan standar keamanan di dapur supaya meminimalisir kecelakaan kerja. Dan juga apabila memakai kaos kaki juga sering-sering dibersihkan dan harus sering-sering ganti supaya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap dan mengganggu tamu yang kita layani atau orang lain. Kemudian biasanya yang memakai rok pendek di hotel itu memakai stocking. Nah, stocking itu juga harus diperhatikan kebersihannya. Harus sering-sering dicuci, harus sering-sering ganti. Jadi intinya dari semua ini kita harus menjaga dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk apa? Untuk melayani dengan prima, melayani agar si tamu atau customer kita itu tidak terganggu dengan penampilan kita. Kita, pegawai hotel, itu merupakan gambar dari hotel itu sendiri. Jadi apabila kita pegawainya saja bersih, apalagi hotelnya, kebanyakan tamu memikirnya seperti itu. Jadi sebagai insan pariwisata atau pegawai perhotelan, kebersihan atau personal hygiene harus sangat-sangat diperhatikan. Upaya pemeliharaan personal hygiene didukung dengan tersedianya fasilitas. Yang pertama, kamar mandi. Kamar mandi itu harus bersih. Biasanya pihak housekeeping yang bertugas membersihkan, namun juga kita walaupun bukan sebagai pihak housekeeping,
Harus juga menjaga kebersihan toilet dan kamar mandi. Tempat mencuci tangan atau wash basin jelas harus ada, apalagi sekarang adanya COVID, tempat mencuci tangan diperbanyak. Kemudian pakaian seragam pakaian seragam kerja yang lengkap, karena jelas kenapa kok diseragam, karena untuk SOP, agar SOP-nya berjalan dengan lancar, kemudian juga agar personal hygiene-nya bisa terpenuhi juga. Pemeriksaan kesehatan secara rutin ini biasanya dilakukan oleh pihak hotel, walaupun dilakukan pihak hotel, kita secara pribadi juga dianjurkan untuk rutin melakukan cek kesehatan. Makan makanan yang bergizi. Selanjutnya, merancang kegiatan penerapan hygiene di tempat kerja. Setiap bidang pekerjaan mempunyai tanggung jawab dalam hal bekerja dengan selalu menerapkan hygiene. Jadi, semua pekerjaan, apapun pekerjaannya, kebersihan itu merupakan hal yang utama. Apalagi kita sebagai seorang penyedia jasa, baik itu perhotelan, baik itu restoran, spa, dan sebagainya. Kita itu menyediakan jasa. Produk kita jasa. Tidak kelihatan namun bisa dirasakan, dan sangat sensitif. Kita salah sedikit sudah bisa dirasakan atau sangat kelihatan. Jadi kebersihan kesehatan diri kita dan lingkungan kerja itu harus menjadi tanggung jawab semua pekerja yang ada di dalamnya. Apa yang akan Anda lakukan bila staf di tempat kerja Anda tidak menerapkan hygiene? Bagaimana mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dijadwalkan pemeriksaan hygiene secara rutin. Jadi biasanya di pihak hotel itu juga ada namanya pemeriksaan kesehatan. Atau biasanya ada donor darah juga, ada kesehatan rutin. Supaya apa? Mereka mengantisipasi dan meminimalisir adanya kurang terpenuhinya hygiene baik dari pegawainya dan hotel itu sendiri. Dan tanggung jawab staf dalam hal ini baiknya disusun kriteria yang sesuai dengan penerapan hygiene pada masing-masing tempat kerja. Jadi di setiap departemen itu penerapan hygiene-nya juga berbeda-beda. Namun tetap satu tujuannya untuk menjaga hygiene atau kebersihan supaya dalam kerja nyaman, tidak terganggu, meminimalisir masalah, dan juga agar tamu menjadi puas dan sering menginap atau menggunakan jasa kalian. Cukup materi untuk sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, monggo WA dan menghubungi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.